kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Kami mengabarkan, Anda memutuskan. Persekutuan Masyarakat Labo Lele Kawa yang disingkat Labo Lewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyatakan sikap sangat kecewa dan marah atas praktek ketidakadilan yang mereka rasakan mulai tahapan pengukuran tanah untuk pembangunan Waduk Lambo, Kabupaten Nagekio, Pulau Flores. Penegasan ini dirangkum tim Media Warisan Budaya Nusantara Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di kantor Polres Nagekio Flores usai mereka memenuhi panggilan polisi atas laporan penyegelan kantor desa Labo Lewa. Rangkuman pers WBN, Persekutuan Masyarakat Labo Lele Kawa adalah kelompok masyarakat yang sangat mendukung pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekio sejak awal sosialisasi rencana pembangunan Waduk Lambo. Mereka adalah warga yang diketahui sangat mendukung program pembangunan Waduk Lambo oleh terobosan kebijakan nasional kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun berikutnya mereka menyatakan sangat kecewa, bahkan marah, sebab proses pengimplementasian di lapangan saat pengukuran tanah tanpa sepengetahuan mereka selaku pemilik lahan dan juga belum dilakukan pelepasan hak oleh mereka. Mereka juga menilai kebijakan negara yang akan membangun Waduk Lambo dengan menelan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan waduk. Terjadi banyak ketimpangan praktek pada tingkat terbawah dan memberi kesan tidak profesional serta melangkahi nilai-nilai kearifan budaya yang sebelumnya sudah pernah disepakati bersama, namun terkesan dikangkangi dalam perjalanannya. Persekutuan Masyarakat Labo Lele Kawa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekio, Provinsi NTT, meminta KPK memantau langsung gerak-gerik pelaksanaan lapangan dan memohon Presiden Republik Indonesia memasang radar independen terhadap praktek-praktek lapangan yang diduga syarat menyimpang dan menciptakan kemarahan masyarakat, bahkan potensial menjual isu ke pusat bahwa masyarakat menolak, namun sebenarnya penolakan itu lahir sebagai akibat dari perilaku menyimpang di lapangan. Ironisnya, masyarakat yang mendukung pembangunan Waduk Lambo justru dipolisikan gara-gara mereka kesal hingga sempat menyegel kantor desa, akibat hak-hak mereka dilangkai begitu saja saat dimulainya pengukuran tanah. Berikut petikan wawancara khusus WBN dengan Persekutuan Masyarakat Labo Lele Kawa, Kabupaten Nagekio. Kita dari Persekutuan Masyarakat Adat Labo Lele Kawa pada awalnya sangat mendukung program nasional pembangunan Waduk Mbai ini. Dan kami semua ini pelaku dalam mengizin survei pada tanggal 24 Desember 2017 atas arahan istilah dalam bahasa adat BAO oleh Bapak Jenderal Goris Mere sebagai staf khusus Presiden RI. Dan saat itu Bapak Jenderal Goris Mere menjelaskan yang masuk akal kami dapat terima, maka hari itu kelima suku yang diwakili oleh 5 tokoh menandatangani izin survei yang dituju kepada Presiden RI. 5 suku tadi apa Pak? 5 suku itu Kawa, dari Kawa, Marikawa ada 5 suku, dari Labo ada 4 suku, dari Lele itu 1 suku. Satu suku itu yang membuat izin survei. Izin survei. Dari Kawa yang menandatangan atas nama suku Kawa dengan 5 sukunya itu, dari Kawa itu Bapak Urban Swapo. Dari Nakarogo itu Bapak Thomas Jawasina. Dari Abu Dhai Sorfas Paga.
dari anak Jogo almarhum Matius Aideru, dari anak Nuba Hengki Kota, dari suku anak Lara Wilhelm Napa, saya sendiri, Pak. Jadi penandatangan persetujuan itu di mana, Pak? Ya, Tempat. penandatangan itu persetujuan untuk izin survei sesuai perintah Presiden RI, Ya. kaji ulang. Nah, dalam kaji ulang ini harus ada izin survei. Jadi negosiasi Bapak Jenderal Goris Mere, staf ahli, staf khusus Presiden, bahwa kami terima dan kami mengizin survei pada tanggal 24 Desember 2017 Oh, langsung di lokasi, di kantor desa Laboleva. di kantor desa. Ah. Dari pihak pemerintah yang hadir siapa waktu itu? Dari pihak pemerintah juga ada Pak Gubernur ya, Gubernur. Pak Gubernur sendiri hadir ya waktu. Hadir. Yang pada inti begini Pak, kita sudah mengizinkan survei. Iya. Kita sudah mengizinkan survei. Tahap berikutnya di tahun 2018, pada bulan April tidak salah, itu kita membuat ritual adat untuk tandanya mulai masuk survei yang dihadiri oleh BBS dari Kupang, asisten 1 Kabupaten Nagekeo, camat, dan para semua fungsionaris adat. Kita ritual untuk mulainya pelaksanaan survei. Iya. Mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit, apa yang menarik dari waduk saat Pak Goris turun atau pemerintah memberikan sosialisasi, apa hal-hal yang menarik sehingga Bapak mereka setuju gitu? Ya, pada saat itu. Ya, hal-hal menarik dalam hal ini Bapak Goris menjelaskan bahwa sesuai usulan Pemda Nagekeo, Bapak Elias Jo sebagai bupati saat itu, nama Waduk Mbai diganti dengan Waduk Lambo. Genangan dari 592,5 menjadi 431. Bahwa di penjalan Bapak Jenderal Goris Mere, bahwa di Malapoma itu genangan hanya 5 rumah. Di Laboleva cuma 3 rumah. Air di bawah jembatan, yang di bawah ini, yang di Kagawaya itu air di atas jembatan. Nah, itu. Maka yang kubur, penjalan Bapak Goris Mere, kubur semua akan dibicarakan. Mau kemana, mau pindah, mau ini, pemerintah siap. Dan tempat-tempat ritual semua. Dan mengenai genangan itu, kalau memang rumah tidak pindah, itu akan membuat tanggul. Itu penjelasan Bapak Goris. Buat tanggul. Maka disitulah di tanggal 24 Desember 2017 kami bersepakat untuk setuju, semua setuju, tidak ada yang mendukung. Semua kelima suku ini menyetujui untuk izin survei. Atau apakah juga termasuk dengan penghargaan terhadap hak-hak keulayatan, kearifan lokal juga sempat dibicarakan saat itu? Ya, waktu itu dijamin bahwa ganti rugi, harus dijamin. Harus dijamin ganti rugi, semuanya harus dijamin, maka kita terima hak-hak masyarakat itu. Itu diterima dengan adanya ganti rugi. Ternyata sekarang 5 sudah tidak kajian, hanya menghabiskan uang negara. Jadi kita minta KPK turun. Ini turun, kan prosesnya sudah salah Pak. Dari nama sudah salah Pak. Nama Mbai pembangun di Lambo. Data lama. Jadi ini menipu pemerintah pusat. Jadi 43 ini, sisa dari itu mereka pakai 592,5 hektar ya. Berarti yang dibicarakan termasuk Pak Goris Mere juga ini dilangkahi kelihatannya. Iya. Dilangkahi Pak, dilangkah. Yang kedua Pak, dalam pengadaan tanah, agraria mengabaikan hak-hak ulayat. Di 5 suku ini, termasuk kami ini diabaikan. Maka terjadilah sekarang ini kami memperjuangkan hak kami yang diabaikan. Teknis pengabaian Bapak bisa gambarkan sedikit apa kira-kira? Pengabaian dalam hal ini setelah ini penetapan ini lokasi, lalu saat ini pengadaan tanah yang dijelaskan dia pengukuran itu, yang pertama adalah yang mengukur, yang menghitung kapling-kapling. Yang kedua akan mengundang para pemilik ulayat, pemilik tanah warisan untuk melakukan langkah pengukuran. Tapi sampai saat ini kami juga tidak tahu
tiba-tiba di tanggal 30 Maret 2019 ya 2021 kemarin, yang di papan nama di papan pengumum, peta itu di papan itu hanya terdaftar suku Nakaropo atas nama Thomas Jawa Cina, suku Ana juga atas nama Mas Lado. Semua suku yang lain tidak ada. Jadi ini hak kami di mana, pertanyaan kami? Hak kami di mana? Dari proses pengukuran tidak dilibatkan, Pak? Tidak dilibat, Pak. Tidak dilibat sama sekali. Tidak dilibat. Yang libat semua kapling. Yang libat kapling-kapling mereka, bukan kapling kami. Yang tidak dilibatkan kira-kira berapa hektar kurang lebih kalau diakumulasi? Ratusan hektar, Pak. Kita tidak bisa ini. Ini tanah kosong ini, Pak. Oh, ulayat. Hanya tanah ulayat ini. Tanah ulayat. Kita tidak bisa ukur, Pak. Lalu Bapak sebagai pelaku dan tokoh di sana, sejauh ini yang Bapak tahu apa sudah ada serah terima pengalian lahan belum itu? Sampai saat ini belum ada pelimpahan hak. Pelimpahan hak belum ada, atau alih hak belum ada. Sampai saat ini masih hak sepenuhnya pada masyarakat adat tanah. Maka pengukuran mereka yang ilegal itu maka dihadang oleh masyarakat adat. Insiden penghadangan itu karena memang ini ceritanya, Pak, ya? Iya, Pak. Ya. Pengalian semua belum dilakukan, dan proses pengukuran bahkan tidak dilibatkan. Masyarakat marah dengan itu, Pak. Iya. Setelah lalu berikutnya ada banyak hal yang tidak dilibatkan masyarakat atau ulayat di sini. Lalu Bapak mereka kok dengarnya Bapak mereka dilaporkan ke pihak polisi dan hari ini ketemu di sini. Bapak mereka terlapor, siapa yang melapor dan apa yang dilaporkan? Yang melaporkan itu adalah Kapal Desa Labolewa. Ya. Kapal Desa Labolewa karena kejadian pada tanggal 22 September Persekutuan Masyarakat Adat Labo Kawalele menyegel pintu, bukan kantor, pintu kantor Desa Labolewa. Dasar penyegelan itu adalah masyarakat dengan spontanitas menyegel karena premanisasi atau penyalaan guna wewenang oleh camat Aisesa dengan Kapal Desa Labolewa dengan memakai baju dinas burung Garuda masuk lokasi tanggal 22. Masuk lokasi mana, Pak? Masuk lokasi tanah suku budaya, tanah adat suku budaya, untuk melakukan pengukuran dengan tim operasi dengan brimob bersenjata saat itu. Maka saat itu dia sempat ada ini ditahan oleh masyarakat adat. Dan mereka melakukan pengusakan pagar dan menyerobot tanah suku budaya. Tindakan-tindakan apa, Pak, bisa digambarkan? Ya, tindakan ini mereka tolak, potong pagar, ancam mau borgol, jadi itu. Ancam sudah pegang mau borgol. Gitu. Pak Camat sendiri yang dengan adat ada lengkap itu. Pak Camat sendiri ada di video yang potong pagar itu, Pak Camat pimpin, merusakkan pagar suku budaya itu. Tanggal 22. Padahal saat itu masih ada negosiasi dari Kasat Intel Bapak Saifulus Teguh kepada tokoh, yaitu dari Kawa Bapak Urbanus Papu, dengan dari Labo ini Bapak Inggi Kota, untuk negosiasi dengan warga anggota masyarakat adatnya untuk berbicara menyangkut lokasi mau diukur. Tetapi saat itu yang dilakukan oleh camat dengan Kapal Desa sebenarnya ini, mereka sudah masuk lebih dulu di lokasi. Maka Pak Kasat Intel tidak jadi untuk negosiasi lagi. Oh, jadi pada saat bersampah Kasat Intel dari Polri sedang berdiskusi melakukan negosiasi. Belum berdiskusi, baru telepon, siap kita tunggu. Baru menelpon saat hari Rabu itu. Setelah Pak Kasat Intel telepon camat, kami sudah lokasi. Pak Kasat Intel di sana sudah ada baku ini tolak tarik di sana. Maka Pak Kasat Intel mundur. Itu. Artinya negosiasi dengan Pak Kasat tidak berjalan. Tidak berjalan. Terhenti karena itu. Iya. Sehingga terjadinya penyegelan dengan spontanitas. Kurang lebih 2 jam yang menyegel itu setelah ada perundingan dengan Camat Aisesa dengan Kasat Intel Polres Nagekeo Bapak Saifulus Teguh dan Babinsa Babinsa Labolewa bahwa buka dengan catatan hari Rabu tanggal 29 mereka hadirkan Bupati dan Badan Pertanahan Nasional di kantor Desa Labolewa untuk membicarakan, kita minta buka peta lagi. Ternyata sampai hari ini tidak dihadirkan.
29 September. 29 baru-baru ini. Itu hasil negosiasi yang setelah ini penyegelan itu. Oh, berarti setelah penyegelan ada negosiasi? Ada negosiasi. Dari hasil negosiasi itu penyegelan dibuka, Pak ya? Dibuka. Oke. Penyegelan dibuka, mereka berkantor kembali. Karena ada kesepakatan tadi? Ada kesepakatan pada hari Rabu. Iya. Tanggal 29 itu mereka hadirkan Bupati, hadirkan ini Kepala BPN, Nagekeo, di kantor desa untuk buka peta. Ternyata sampai hari ini tidak. Lalu berikut Bapak mereka datang karena apa ini? Kami datang karena dipanggil, dilapor ke kepala desa. Yang segel tadi. Sudah ada komunikasi baik, lalu dari komunikasi itu pada tanggal 29 tidak digenapi, tetapi Bapak mereka dilaporkan. Dilapor lagi. Seharusnya sudah ada negosiasi, kita langsung negosiasi. Kok ini dilapor? Nah, kami sudah disakit hati masyarakat adat. Jadi untuk ke depan susah untuk negosiasi. Padahal kita sudah ada kesepakatan penyelesaian. Nah, Bapak hari kita buka hari Rabu ada pertemuan mereka hadirkan Bupati dengan Bapak BPN. Tetapi besoknya dia lapor lagi, kami dipanggil hari ini. Bingung kami. Ya, saya kepada Pak Jokowi yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Beliau ini adalah orang budaya, orang adat. Pembangun ini Pak Jokowi, program Pak Jokowi kami sangat mendukung. Di lapangan hak-hak kami dihilang. Nah, jadi ini kami minta dengan instruksi Bapak Presiden kepada Kapolri. Nah, adalah konflik ini adalah konflik agraria. Minta kepada Kapolri via Polres untuk segera periksa agraria dan semuanya itu. Karena penandatangan tanggal 19 Agustus 2001 adalah prematur. Penabrakan, karena belum ada pelepasan hak, sudah ada penandatangan. Siapa yang lepas hak? Terlapor memang kami 4. Siapa-siapa, Pak? Bapak Urbanus Papu, Bapak Vincent Penga, Bapak Wilhelmus Napa, Bapak Hengki Kota. Hari ini kami datang bersama masyarakat adat Labo Lele Kawa adalah spontanitas kegiatan segel kantor desa tanggal 23 tadi. Jadi bukan pribadi yang segel? Bukan, Pak, bukan pribadi. Apa alasannya? Kegiatan hari kemarin tanggal 22 itu datanglah tim dari pihak pemerintah adalah hadir Bapak Camat lengkap, kemudian Garudanya, Kapol Desa, tim Aprisal dengan keamanan itu datang ke lokasi dengan masyarakat hak di situ. Itu sempat ya kekerasan juga, mereka sempat baku tolak, paksa sampai pagar dipotong, sampai masuk lokasi. Ya, kami melihat bahwa hak kami dirampas. Dasarnya yang kami lihat kapan wilayah kami, tanah kami, hak kami itu ada pelepasan hak. Sementara itu lokasi itu masih pada milik masyarakat adat. Makanya kami minta harus dipertanggungjawab di pihak pemerintah dan agraria. Terus tanggal 23 kami segel itu. September, Pak ya? Ya. Terus tanggal 23 itu masyarakat adat Labo Kawa Lele itu segel kantor desa itu. Kami minta 2 pernyataan, Pak, di depan Camat dan Kasat Intel. Pernyataan pertama, Pak Camat dan Pak Kasat, masyarakat adat Labo Lele Kawa ini tuntut mulai besok kegiatan di lokasi dihentikan. Yang kedua, kami minta agraria masuk kantor desa, buka peta, sepakat dan diterima. Pintu kantor desa kami buka, kurang lebih 2 jam buka. Lanjutan aparat desa masuk kegiatan kembali, masuk kantor. Kapal desa itu utuh, Garuda masih utuh, ini tidak dicacat. Visi kantornya tidak ada persoalan, tidak ada kerusakan apa, hanya hak kami yang kami tuntut. Hari ini panggil kami tadi. Terlapor? Ya, terlapor oleh Kapal Desa. Hari ini kami memberikan keterangan. Terus yang sangat fatal, di pihak kami sebagai masyarakat adat, kok kami ini orang pendukung? Dasar-dasar yang sudah diuraikan tadi dari tanggal 24 Desember 2017 di depan pemerintah Gubernur Pak Leburaya, Pak Jenderal Goris Mere, memberikan pemahaman sosialisasi tentang amanat yang disampaikan oleh Presiden. Akan kaji ulang hak kami izin melalui 5 toko untuk survei. Izin survei itu kami melihat bahwa pada masyarakat adat itu ada posisi. Berarti luas genang yang terbatas. Tadi yang ditolak itu oleh almarhum Bapak Stanis Pasto 2001
592 terlalu melampaui. Dan ancaman pada hak-hak masyarakat itu korbannya besar. Dan sudah dipertimbangkan oleh pihak yang bertanggung jawab ini adalah BWS dan menerima KJ 431. Nama Waduk Mbai diganti nama Waduk Lambo karena lokasinya ada di tanah ulayah kami orang Lambo, Labo Lele Kawa. Nah, sampai hari ini kami diadili, kami diminta keterangan. Tentu kami kehilangan hak. Nah, tuntutan kami awal ini kira bagaimana terhadap pemerintah pusat, kepastian bagaimana. Tetapi wajib di pihak pemerintah datang memberikan sosialisasi, memahami yang dijanjikan oleh Pak Jenderal Goris Mere, di mana titik-titik yang terlarang, titik-titik ritual, itu menjadi hak ahli waris leluhur nenek moyang mereka. Itu wajib pemerintah untuk datang berkomunikasi. Dan siap waktu itu Pak Jenderal siap untuk kita menangani semua hal-hal seperti itu. Tapi dilewatkan saja. Bapak bisa pastikan bahwa sejak awal bergulirnya Waduk Lambo, kelompok Bapak mereka yang mendukung. Bapak bisa pastikan itu? Iya, memang kami mendukung. Dari awal? Iya, dari awal. Kami mengabarkan, Anda memutuskan.